Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimah, kembali lagi dengan Muslimah Maluku Center. Nah, pada video kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Umi Atik. Nah, Umi Atik ini akan menjadi narasumbernya kita pada hari ini. Ya, Umi bagaimana kabarnya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, ya Masya Allah. Nah, pada video kali ini kita mau membahas bagaimana dampak dari pergaulan bebas hari ini, gitu. Nah, kalau kita lihat ya contohnya nih kemarin ada kasus 2 orang remaja yang mereka itu berani membunuh anak kecil, gitu. Dan parahnya nih alasan membunuhnya adalah untuk menjual organ tubuhnya. Nauzubillah min dzalik ya ya. Nah, dan yang paling miris menurut Ana yaitu ratusan siswa SMP yang mereka itu mengajukan dispensasi nikah karena sudah terlanjur hamil, gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan benar-benar miris ya ya generasi hari ini, gitu. Nah, Ana mau nanya nih pendapatnya Umi sebagai seorang ibu melihat apa yang terjadi hari ini terhadap generasi Muslim, bagaimana menurut Umi? Iya. Kalau kita dengar berita yang sedemikian parah begitu ya, jadi ini iya kalau misalnya anak-anaknya mungkin sudah besar-besar, ini masih anak-anak SMP begitu ya, anak SMP baru mengajukan dispensasi usia pernikahan begitu ya, nikah dini karena memang sudah terlanjur hamil semuanya. Tadi itu ada ratusan ini. Saya sebagai orang tua ya itu miris ya melihat kondisi-kondisi seperti itu, dan saya rasa ya miris saja itu nggak cukup begitu ya, kita harus berbuat sesuatu begitu supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa begitu untuk anak-anak yang lain ya. Itu mungkin itu ya. Ya, memang kalau dilihat memang miris ya kita melihat fakta dari generasi hari ini, gitu. Nah, pastinya Umi sebagai seorang ibu ada rasa khawatir ya ya, apalagi Umi mempunyai anak. Itu lalu adakah upaya gitu yang Umi lakukan untuk mendidik anak-anak Umi agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas hari ini? Iya. Ya, jadinya mendidik anak itu memang berat begitu ya. Tapi intinya lebih berat lagi kalau kita tidak didik gitu. Kenapa? Karena mereka cari pendidikan sendiri di luar sana. Entah dia sharing ke teman-teman, akhirnya diarahkan ke hal-hal yang tidak tepat. Nah itu ya. Jadi memang kita sebagai seorang ibu ya itu benar-benar khawatir begitu ya terhadap kondisi mereka ke depan gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan begitu? Yang kita lakukan ini adalah sebagai orang tua kita didik ya anak-anak kita ini sejak mereka itu kecil, sejak dini itu mereka itu kita kenalkan ya terhadap bagaimana ya Islam itu mengatur kehidupan kita ya, meskipun mereka itu belum mampu untuk berpikir panjang, tapi paling tidak kita ajak ngobrol itu sering ya. Misalnya mereka itu masih SD ini kan anak kan bisa diajak bicara, kemudian ketika menonton film itu kita tidak boleh dibiarkan ya, kita dampingi mereka. Nanti kalau misalnya ada film sesuatu yang tidak benar langsung kita jelaskan, kakak yang seperti itu tuh kurang tepat. Sebenarnya seharusnya kalau dalam Islam itu harusnya begini, harusnya begitu. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kemudian di samping kita mengenalkan mereka terhadap Islam sejak dini, kemudian kita kenalkan mereka itu terhadap lingkungan kondisinya itu yang mengarahkan mereka itu terhadap pelaksanaan terhadap hukum-hukum Allah. Nah, seperti itu. Misalnya lingkungan ataupun tempat pendidikan yang mengajarkan Islam itu sejak dini, ya. Misalnya latihan sholat, ya, sholat, ya. Di sekolah kasih ingatkan nanti ketika waktu adzan, ya itu harus segera ambil air wudhu, sholat, ya. Kita banggakan orang tua kita ajak orang tua kita masuk surga. Nah, sekolah-sekolah yang memberikan nasihat-nasihat seperti itulah, ataupun kebiasaan Islami yang seperti itu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita sekolahkan di tempat yang tidak senantiasa memperhatikan agama anak. Nah itu kita kalau bisa jangan sampai. Kenapa? Karena pendidikan agama anak nanti berpengaruh terhadap pergaulan mereka. Kadang begitu. Ada agamanya saja, itu kadang mereka bergaulnya masih bebas. Apalagi sekolah-sekolah yang tidak memperhatikan agama sama sekali, ya. Itulah ya. Jadi dari rumah tadi kita perhatikan, ya, kita dampingi ketika nonton ataupun kita latih mereka itu sholat, mengaji dan lain sebagainya.
Kemudian ketika mereka sekolah, kita carikan sekolah-sekolah yang memperhatikan tentang agama anak juga begitu pergaulannya. Nah itu, ya, jadi inilah usaha orang tua itu seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi itu upaya yang Umi berikan agar anak-anak Umi itu suatu saat Insya Allah ya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas seperti hari ini. Gitu. Lantas kalau kita berbicara mengenai pergaulan bebas, apalagi kita seorang Muslim gitu, pastinya kan kita ingin tahu nih, apakah dalam Islam tuh adakah solusi gitu dalam mengatasi pergaulan bebas hari ini gitu, seperti saat ini gitu. Iya. Kalau dalam Islam ya, dalam Islam itu segala sesuatu itu diatur gitu ya. Jadi karena Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ya, bukan rahmat bagi manusia saja, tapi bagi seluruh alam semesta. Jadi apa saja itu ada aturannya. Ya. Jadi aturan Islam itu lengkap ya. Baik itu aturan beribadah ya. Hablum minallah itu juga ada aturan. Hablum minan nafsi itu juga ada aturan. Apalagi hablum minan nas ya. Hablum minan nas ini hubungan antara sesama manusia ya, baik itu dalam bidang pergaulan ya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi ya, sosial itu tadi ya, bagaimana cara manusia itu bergaul dengan sesamanya ya, itu semuanya ada aturan. Bagaimana supaya tidak terjerumus anak-anak remaja kita ini terhadap pergaulan bebas. Nah, ternyata Islam punya aturan tersendiri ya, di antaranya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian itu mendekati zina. Mendekati saja itu tidak boleh ya. Kenapa kok tidak boleh mendekati zina? Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan ya. Kita sebagai seorang muslim ketika sudah mendengar bahwasanya zina ini adalah seburuk-buruk jalan dan perbuatan keji, pastinya rentetan aturan-aturan sebelumnya supaya anak tidak mendekati zina itu seperti apa, itu sudah disediakan semua begitu ya. Jadinya memang dalam Islam itu adalah tidak boleh pertama berkholwat ya, larangan berkholwat itu ada ya. Jadi antara dua orang lawan jenis, laki-laki dan perempuan, tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sekiranya itu adalah orang lain nggak boleh masuk. Itu nggak boleh. Misalnya meskipun di jalan itu kan tempat umum, tapi laki-laki dan perempuan berdua-duaan sendiri berjalan, itu berkholwat seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian itu yang pertama ya, larangan dalam Islam seperti itu supaya anak tidak rusak. Kemudian yang kedua itu tidak boleh bercampur baur, berikhtilat ya. Berikhtilat ini adalah yang tidak ada hal-hal penting di dalamnya. Misalnya rombongan anak-anak SMP misalnya, atau anak SMA, biasanya kalau lulusan SMA begitu ya, lulusan SMA rombongan, ayo kita main di pantai sebelah sana, apakah itu ada urusannya yang penting di dalamnya? Ternyata tidak ada. Urusannya apa? Hanya foya-foya dan hura-hura. Nah, dari situlah ya, bercampur baur atau berikhtilat yang tidak ada kepentingan di dalamnya, itulah yang awal dari sebuah kerusakan. Itu kadang dari situ, pergaulan bebas itu awalnya begitu, tapi ternyata nanti berikut-berikutnya ada kamu ada kerjaan kasih nanti, katong janjian ini itu. Makanya kalau dalam Islam sendiri, yang pertama tadi kholwat ya, tidak boleh berkholwat. Yang kedua tidak boleh berikhtilat ya. Yang ketiga, ini negara menerapkan aturan ataupun sanksi bagi pelaku zina ya. Jadi pelaku zina ini kalau saat ini kita lihat dunia kita saat ini dibiarkan begitu ya. Kecuali kalau mungkin tetangga itu mengadu, ada di sana itu, kayak tetangga itu merasa resah karena ada perzinaan yang di lokalisasi itu tadi. Itu baru negara bertindak. Tapi kalau dalam Islam tidak usah menunggu keresahan itu sudah ditindak ya. Misalnya pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah, itu hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Adapun bagi yang sudah menikah, namanya zina muhson ya, itu adalah dirajam ya sampai dia itu meninggal ya gitu. Adapun hukuman-hukuman dalam Islam ini adalah bisa berfungsi sebagai jawabir dan juga zawajir. Jawabir itu adalah supaya jerah pelakunya itu, nanti kalau dicambuk begitu, beta sing mau lah. Nah itu. Tapi kalau zawajir itu adalah sebagai penebus dosa. Penebus dosa itu adalah barang siapa yang sudah dihukum dengan hukuman Allah di dunia, maka nanti di akhirat itu adalah dia dikurangi ya hukumannya.
Jadi tidak bertumpuk-tumpuk kayak saat ini nih. Jadi Saat bukan ini, bukan kejam ya ya, Bukan. tapi malah menolong. Iya, malah menolong diri kita ya. Jadi kapan hukuman bagi pelaku zina atau sanksi bagi pelaku zina? Nah, itu terjalankan atau bisa dilaksanakan oleh negara ketika negara tersebut itu adalah menerapkan hukum Islam, menerapkan sistem Islam. Jadi kalau misalnya hanya sistem sosial saja yang berlaku, sistem yang lain tidak, ya itu juga timpang ya. Kenapa orang kan ada sebab-sebabnya ya, kenapa orang sampai berbuat zina? Kadang masalah ekonomi di belakangnya itu. Gara-gara masalah ekonomi orang berani untuk melakukan kayak penculikan dan menjual organ tubuh anak lain. Nah, untuk itu gara-gara ekonomi. Kemudian gara-gara ekonomi. Jadi intinya kalau dalam Islam itu satu sistem diterapkan, semua sistem itu harus semuanya diterapkan. Tidak bisa satu persatu, tidak bisa. Tapi semuanya serentak untuk diterapkan. Itulah solusi tuntas dalam Islam ya. Jadi dari hal terkecil sampai hal terbesar. Kenapa Islam tidak membolehkan? Karena ada hal yang diakibatkan yang tidak bagus tadi itu. Makanya hikmahnya diterapkan syariat Islam itu adalah sangat luar biasa, menjadikan umat itu adalah menjadikan Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, seperti itu. Jadi Islam memang mempunyai solusi yang jelas ya dalam mengatasi pergaulan bebas hari ini gitu. Karena memang kita lihat hari ini pergaulan bebas remaja memang sudah bisa dibilang terlalu ekstrim. terlalu ekstrim ya, karena itu tadi dampaknya benar-benar sangat luar biasa gitu kok. Bukan hanya kepada generasi hari ini, tapi bisa jadi juga untuk generasi kedepannya ya. Nah, oke sobat muslimah, demikian video kita hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah sakofah atau ilmu pengetahuan Islam sobat muslimah semuanya ya. Ya oke sobat muslimah, sampai jumpa di video berikutnya. Jazakallah khair Umi sudah bergabung bersama kami. Ya, saya akhiri, jangan lupa like, komen dan share video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.